Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami juga masih diizinkan Tuhan untuk melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, ayatnya yang ke-22, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Saya baca demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam pembacaan kitab Raja-Raja khususnya, kita akan melihat Alkitab dengan begitu jelas, jujur, terbuka, memperlihatkan kondisi daripada raja-raja Israel. Ada raja yang memerintah dengan hidup tidak benar, maka akan menyebabkan hukuman. Dan ada raja yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan itu diperlihatkan dengan begitu jelas. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ini, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana sosok seorang raja yang masih sangat muda, yaitu Raja Yosia. Meskipun usianya masih sangat muda, namun dikatakan dia memimpin dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya. Hidup benar di hadapan Tuhan meskipun usianya masih sangat muda. Sesuatu yang sangat luar biasa. Yosia dikenal sebagai raja yang melakukan reformasi luar biasa bagi bangsanya. Kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya, bagaimana kondisi bangsa Israel ketika dipimpin oleh raja yang begitu jahat, yaitu ada Raja Manasye, ada juga Raja Amon. Mereka tidak memperkenankan hati Tuhan. Mereka membawa bangsa Israel bahkan jauh daripada Tuhan. Mereka terlibat di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Namun Yosia dikatakan dia memilih hidup benar di mata Tuhan, dan dikatakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan dia memimpin pemerintahan pada masa itu dengan berdasarkan pada firman Tuhan. Dia melibatkan Tuhan di dalam kepemimpinannya, dan dia juga memiliki keberanian untuk memperbaiki apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengajak umat untuk sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosia. Dia melakukan sebuah reformasi besar-besaran, pembaharuan rohani yang luar biasa, karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Walaupun pasti ketika melakukan sebuah reformasi akan banyak tantangan yang dihadapi, akan banyak orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Tetapi Yosia tidak menghiraukannya. Dia tetap memilih
untuk taat kepada Tuhan. Apalagi ketika hukum kitab Taurat itu kembali ditemukan dan dibacakan, itu sungguh-sungguh membuat dia untuk makin taat kepada Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh mengubah akan hidup mereka dan mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi zaman banyak hal yang bisa membuat kita menyimpang atau jauh daripada hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh belajar dari seorang yang bernama Yosia. Walaupun dia masih sangat muda, tetapi dia seorang yang memilih untuk hidup benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga hidup di tengah-tengah zaman yang tidak mudah, namun kita bisa tetap hidup benar ketika kita taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, itu yang saya mau lakukan. Mari Bapak Ibu, di dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan, kita boleh tetap hidup, belajar, hidup taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memperkenankan Tuhan di dalam keseharian kehidupan kita. Ketika kita saat ini juga diberikan kesempatan untuk memimpin, mari libatkan Tuhan di dalam kepemimpinan kita. Biarlah Tuhan yang kita tinggikan, yang kita muliakan, maka kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan itu boleh terus nyata di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh diingatkan melalui teladan iman daripada Raja Yosia, yang dia sungguh memperkenankan hati Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi dia berfokus kepada ketetapan firman-Mu. Biarlah hidup kami juga boleh demikian. Di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, kami tetap boleh hidup lurus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.